Kalau sekarang mendapatkan makanan hanya dengan jempol, ya nanti yang diwariskannya jempolnya doang. Selamat datang di podcast kami, Merasa Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan Kang Seto dari Unpad sebagai food anthropologist, dosen Unpad juga di studi antropologi. Nah, ini di sini diriku bakal pengen banyak belajar nih tentang dunia rempah, dunia makanan dari kacamata seorang antropologis. Dan ya aku mengajak teman-teman pemirsa di sini untuk ya kita menyelami pengalaman Kang Seto dalam perjalanannya mengenal budaya makan di Indonesia. Oke. Nah, ya Kang Seto, apa namanya? Aku tadi ya apa ya, happy banget tuh. Kemarin kita dulu, udah lama banget ya kita ngobrolin tentang hal ini ya. Apa namanya, pertama kali ketemu tuh tahun 2017 atau 18 ya? Iya, 2017 lah. Waktu lagi acara komunitas organik Indonesia kayaknya. Nah, itu pertama kali ketemu lah tuh sama Kang Seto pas lagi Rasa Nusantara jualan, terus wah Masih bawa botol ya dulu. iya. Nggak tuker botol lagi kalau. Betul. Sekarang masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Cuman ya itulah apa namanya. Udah sebenarnya lewat website sih. Nanti akhirnya dikirim kita kasih ini. Nah, terus nah ini aku pengen ngajak ke khalayak yang lebih luas lagi supaya kita bisa nih ngobrol tentang pengetahuan kekayaan intelektual nenek moyang kita di makanan, di rempah gitu. Nah, mau dong Kang Seto buat diceritain nih, gimana sih perjalanan Kang Seto mungkin dari awal cerita-cerita masa kecil kali, dari hal source kedalaman apa ya namanya, sebelum Kang Seto ternyata begini ya aku ya, dari kecil tuh udah punya ada pattern ini nih, sehingga oh ya emang aku di sini nih gitu. Cerita masa kecil ya. Masa kecil saya sebenarnya kalau kaitannya sama makanan ya. Sebenarnya dulu weekend saya dihabiskan untuk nonton lomba burung sih sebetulnya. Jadi bapak saya itu dulu kerjanya lomba burung. Jadi kalau setiap kali weekend gitu, kita pasti pergi nih misalnya ke Taman Mini buat lomba burung atau ayam kisar atau burung perkutut gitu. Besok lagi ke Ponyo, yang paling sering ke Ponyo sih sebenarnya gitu. Ke Ponyo, karena dulu Ponyo punya kelatan banyak. Nah, liburan saya banyaknya habis di sana sih sebetulnya. Habis di tempat makan sebenarnya gitu. Karena nungguin bapak lomba burung, kita mah makan aja ya gitu. Nah, cuman saya dikenalkan sama banyak bahan makanan dan juga tahu ragam-ragam makanan itu ragam-ragam bahan makanan itu sebetulnya dulu itu jadi rumah saya tuh sebenarnya kira-kira 500 meter dari pasar. Jadi 500 meter dari pasar, nggak jauh lah, bisa jalan kaki kan intinya. Jadi dulu ibu saya itu sering nyuruh saya ke pasar sebetulnya. Ke pasar, cuman bawa notes gitu, ada notes sama duitnya gitu. Jadi misalnya saya ke Pak Haji Anu beli ayam, terus nanti di Pak ini beli sayur apa. Pada saat itu kan saya nggak tahu ya, maksudnya yang mananya kan sebenarnya cuma ngasih notes aja kan. Ngasih notes, nanti dia udah ngeresekin duitnya gue kasih gitu kan. Jalan lagi gitu. Soalnya kalau nggak ada notes sampai pasar lupa mau beli apa kan. Ujung-ujungnya cilok yang dibawa pulang kan. Nah, dari situ mulai belajar mengenal lah ya. Ayam itu kalau beli ayam harus di sini, terus tahu bedanya ayam yang bagus sama yang enggak gitu kan, biasanya kayak gitu. Terus inget dulu kalau beli kecap gitu, kalau yang gambar burung tuh burungnya yang satu jangan yang dua gitu.
Ada dulu, sekarang udah nggak ada masalah itu. Udah, Bayangin. gitu. Terus dari situ kebetulan juga bapak saya tuh RT. Oh. Nah, jadi di rumah itu kalau lagi ada acara-acara, misalnya ada arisan, ada 17-an, ada Idul Adha, Idul Fitri. Nah, rumah saya itu dapur umum sebenarnya. I see. Kayak gitu. Jadi keseharian tuh melihat orang masak-masak di rumah tuh memang dan dapurnya itu dapur di rumah saya itu posisinya nggak di bukan kan kalau rumah modern tuh posisinya seringkali dapur tuh ada di paling belakang gitu ya posisinya. Nah, kalau rumah saya itu dapurnya di tengah. Apa ya? Di pinggir tengah lah kira-kira gitu. Jadi masuk rumah dulu, living room, ruang tamu, living room, ketemu dapur, belakangnya baru kamar-kamar gitu. Jadi jadi emang ya dapur ini emang tempat area tempat kita nongkrong aja gitu. Nah, jadinya memang kita dikenalkan secara tidak sadar gitu ngelihat ibu masak, bapak masak gitu. Apalagi kalau lagi ada acara-acara besar, bapak pasti memegang kendali dari dapur gitu. Jadi dia kalau misalnya mau ada saudara-saudara mau datang gitu, dia pasti masak tuh, mulai dari nyembelih ayam gitu kan. Terus ya pokoknya dulu tuh belajar nyembelih ayam juga dari bapak, nyembelih ayam, bersihin bulu gitu kan. Kalau enggak misalnya lagi saudara-saudara di Jawa datang potongin entok misalnya gitu. Ya, kayak gitu-gitu ya saya belajar di situ sih sebetulnya. Walaupun sekarang saya nggak motong ayam, jadi kalaupun saya punya ayam kampung ya saya bawa ke pasar, dipotong di pasar, nanti dibawa bersih. Gak cukup waktu lalu gitu. udah bukan masanya lagi ngelakuin itu kita ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih. Kalau ngomongin masa kecil dan gimana saya bisa larut gitu ya dalam kegiatan-kegiatan masak-masak tuh dan terbiasa dengan memegang pisau atau mencuci sayuran kayak gitu. Ya karena memang rutinitasnya di rumah sering gitu. Seru sih, kebayang. Aku juga punya bude yang emang suaminya ketua RW gitu kan. Jadi bener-bener apa namanya ya dapur umum, bener-bener ya udah kalau misalnya ada acara PKK lah ini, ya Allah sampai ya pas Ramadan pun juga istilahnya mereka bagi-bagi gratis buka puasa gitu. Ya, betul. Dan emang makanannya enak-enak sih. Iya, betul. Ibu-ibu tuh jagoan banget masak, udah jago cepet-cepet lagi. Itu dia. Iya. Jadi di rumah itu dulu waktu ya kayaknya bapak saya jadi RT sampai mungkin saya SMA lah ya. SMA tuh bapak saya Periode tuh. lama banget udah mulai. Dia nggak turun-turun tuh. Saya nggak jadi caleg. Nah, terus jadi di rumah itu punya perabotan yang memang cuma dipakai buat masak RT itu. Jadi mulai dari piring yang dipetiin. Jadi kalau dulu tuh kalau ada yang mau nikah udah catering RT aja, maksudnya tetangga-tetangga bantuin gitu. Kalau sekarang kan orang beli ke catering gitu. Kalau dulu mah ya gantian gitu, siapa yang ada hajatan ya gantian kita yang masaknya di rumah saya, nanti makannya dibawa. Begitu juga misalnya ada kedukaan gitu. Kalau ada yang lagi kedukaan ya kita cepat-cepat masak, drop ke rumah yang sedang berduka gitu. Mungkin sekitar 2-3 hari kita selalu drop makanan ke sana. Maksudnya bukan saya tapi lingkungan gitu, RT. Kayak gitu. Mantap sih. Aku berarti di sini aku ngelihat bahwa ya ada kebiasaan yang didorong dari orang tuanya untuk ke pasar gitu kan. Belum lagi ternyata arsitektur rumahnya itu kayak yang kayak gitu tuh punya budaya kayak gitu tuh di Bali ya. Dapur tuh emang jadi sentral dan ditaruhnya agak depan gitu kan. Paling depan kalau Bali. Kalau paling depan kan ya. Masuk gapura tuh sebelah kanan tuh udah pasti dapur kan. Dapur. Iya. Terus habis itu bukan sebelah. Ya, aku lupa deh. Pokoknya dia pakainya arah angin kan. Iya. Tapi paling mudah terakses sih. Iya. Aku seingat aku juga pokoknya
Beda lah sama orang pada umumnya tuh di belakang, jangan memperlihatkan dapurmu di depan orang kan, biasanya ada budaya yang kayak gitu kan. Tapi di Bali, di rumah Kang Seto juga kayak gitu. Terus aku ngeliat juga ada apa tadi yang terakhir ya, emang sebagai ketua RT yang cukup lama, dan emang akhirnya ya dipercayalah sama warga buat ya mengurusi urusan pangan gitu kan. Betul. Saya kan ya, bayang sih itu jadi sesuatu hal yang emang ya bekal ya buat dirimu ya. Iya sih. Jadi ya karena udah biasa aja kan dengan. Nah, sampai sekarang juga saya bikin dapur lagi, kitchen lab itu. Hmm. Kan kalau bayangan ini kalau misalnya rumah tuh ada garasi gitu kan. Nah, garasi itu saya sulap jadi kitchen. Jadi masuk tuh sebelah ruang tamu tuh udah langsung kitchen gitu. Kalau kalau yang sekarang nih itu kitchen lab tuh ya samping-sampingan sama ruang tamu, pintunya sebelahan doang. Jadi memang ya mungkin porsi ya, balik lagi ya. Porsi orang dengan memasak ya, kalau memang mereka nggak punya banyak rutinitas untuk memasak dan lain-lain, ya mungkin nggak terlalu penting ya posisi dapur itu. Makanya kemudian dapur seringkali jadi bagian paling terakhir untuk dipikirkan gitu. Dan juga bagian paling terakhir setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi gitu. Misalnya gue pengen kamar ukurannya segini, terus pengen ada garasi segini, nanti sisanya baru jadi dapur gitu kan. Gitu. Ya tapi kalau tadi dari pembahasanmu juga ini kan, yes, dapur itu sesuatu hal yang penting buat Kang Seto gitu kan. Iya, ya betul, karena dapur itu kan sebenarnya dapur tuh kalau saya melihatnya dapur tuh dia tuh ya apa ya, penggeraknya keluarga gitu, kompornya keluarga gitu. Jadi yang memberi kehangatan di rumah itu ya dapur gitu. Ketika orang bisa memberikan nutrisi yang baik pada keluarga gitu. Kita nggak bilang bapak atau ibu ya, karena sekarang sensitif kalau misalnya tiba-tiba saya bilang ibu saya masak gitu, terus emang ibu doang yang masak kan, enggak, tapi siapapun itu gitu kan, yang masak bisa memberikan nutrisi kepada keluarga gitu. Kita bisa menjaga bisa menjaga gizi dan kebutuhan dari seluruh anggota keluarga gitu. Juga secara tidak langsung kita juga melestarikan pengetahuan melalui itu kan gitu. Jadi diwariskan gitu, pengetahuannya itu diwariskan. Betul. Kalau sekarang mendapatkan makanan hanya dengan jempol, ya nanti yang diwariskannya jempolnya doang. Gitu. Karena kita udah terlepas dari bagaimana kita memproses makanan. Ya, pokoknya tinggal jempol doang datang. Menarik sih. Aku jadi kebayang ya, apa namanya, masa-masa kecilmu menemukan hal itu, dan ya sekarang jadilah dirimu sekarang. Terus aku coba maju lagi, tapi mungkin pas sekitar zaman remaja kali ya. Nah itu apa namanya, mungkin masih ada hubungannya, tapi lebih banyak mainnya juga kali, atau kayak gimana, atau tetap tuh urusan memasak tuh sebenarnya juga lumayan sentral di kehidupan Kang Seto pada saat SMA gitu. SMA tuh saya udah ngirimin makanan buat ibunya pacar gitu. Jadi saya masak, saya bawa gitu kan. Iya. Jadi orang mau beli martabak gitu kan. Nah, saya tuh udah gitu, saya beli ikan, saya bakar ikan di rumah, saya bawa gitu kan. Misalnya lagi ada acara ini, saya masak sendiri gitu. Udah kayak gitu. Terus tapi memang seringkali dulu gitu ya, kalau misalnya lagi rumah pacar, lagi ada acara gitu, terus saya tiba-tiba masuk ke dapur gitu ya, pasti diusir-usir. Udah cowok-cowok mah di sana di luar gitu kan. Kayak gitu kan biasanya. Dan sampai sekarang juga kalau saya riset-riset tentang pangan gitu, seringkali masuk ke dapur tuh di banyak kebudayaan, di banyak daerah masih laki-laki itu dianggap tabu kalau kita ada di dapur gitu. Dan kalau nelitinya makanan ngomongnya di ruang tamu kan gak enak ya. Gitu. Saya mau, Bu, jadi gimana cara menumis? Misalnya aku mau
mau mencari tahu gitu Iya, teknik iya. memasak mereka, masa ngobrol di dapur kan harus Iya, masa iya. ngobrol di ruang tamu kan harus di dapur ya gitu. Iya, 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 Ya iya. kayak gitu gitulah. Oh. Nah, jadi sebenarnya ya dulu memang sudah suka memasak, tapi bukan menuju ke arah profesional ya. Jadi Hmm. dulu lulus SMA itu Hmm. sebenarnya cita-cita saya memang masuk eh, sekolah masak waktu itu. Hmm. Tapi dulu di saya 2003 gitu. Di Hmm. 2003 itu ketika saya mengajukan gitu kan, Hmm. mengajukan diri saya mau masuk eh, sekolah kitchen gitu. Mau ngapain lu? Mau kerja di kapal pesiar biar bisa keliling-keliling gitu kan. Mau kerja di kapal pesiar biar bisa keliling-keliling. Wah, nggak usah katanya. Kalau mau keliling-keliling mah kebetulan bapak saya geolog kan. Hmm. Geologi aja katanya gitu. Geologi aja. Bapak kurang keliling-keliling gimana katanya gitu kan. Nah, iya kan masuk keluar hutan kan bapak saya gitu. Iya, iya. Nah, terus eh, ibu saya waktu itu seorang eh, apa lulusan fakultas hukum gitu. Hmm. Nah, terus sarjana hukum, ibu saya seorang sarjana hukum, terus eh, saya juga nggak mau masuk sama seperti orang tua saya sebetulnya gitu. Hmm. Nah, akhirnya ibu saya bilang, coba deh antropologi kalau kamu memang suka jalan-jalan. Hmm. Nah, terus suruh coba antropologi. Itu tuh kebenaran pada saat itu tuh saya kan SMA-nya IPS. Hmm. SMA-nya IPS, terus ada tuh pengantar antropologi memang, pengantar antropologi dan sosiologi. Iya, iya, sosiologi. Dan kebetulan nilai saya juga bagus di situ gitu. Jadi karena saya ya IPS itu pilihan kan waktu itu. Jadi memang saya memilih untuk masuk IPS bukan karena IPA-nya jelek, tapi karena saya bolos kalau IPA. Jadi karena saya memilih IPS dari dulu gitu. Jadi setiap kimia gitu udah nggak pernah Hubungan masuk antar kelas manusia ya. gitu. Iya. Nah terus eh, dari situ ya udah saya masuk antropologi. Terus sebenarnya dulu itu interest saya di ekologi. Jadi antropologi ekologi. Jadi ngomongin lingkungan gitu. Ngomongin lingkungan kaitannya sama adaptasi manusia dan lain-lain. Terjerumuslah saya pada isu untuk riset ya. Kebetulan waktu itu saya skripsinya jadi dulu saya jadi asisten peneliti dari ada calon dokter pada saat itu lagi riset di Bandung Selatan dari Wageningen di Belanda. Nah, tentang padi dan irigasi, sistem irigasi. Nah, karena kan ngomongin lingkungan, jadi ngomongin musim hujan, musim kemarau di sawah. Nah, mulai saya ngomongin pangan itu mulai sebenarnya riset pangan tuh mulainya di situ tuh. Waktu saya menjadi asisten dan sekaligus menyelesaikan skripsi saya tentang adaptasi petani gitu menghadapi musim hujan dan musim kemarau gitu. Karena dua-dua itu mereka harus beradaptasi. Ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kering gitu. Nah, gimana nih si organisasi sosial mereka bangun untuk membuat air itu ya sesuai yang dibutuhkan gitu kira-kira untuk pertanian. Nah, kayak gitulah kira-kira mulainya. Iya. Oke. Nah, tadi aku juga ini sih waktu dengerin Kang Seto ngobrol tuh, aku kebayang kalau Kang Seto tuh kayak melihat atau mengenal seseorang pas lagi ke rumah tuh benar-benar bisa mengenal karakter keluarga ini tuh dari dapur ya gitu. Jadi datang ke dapur, oh ini keluarga begini. Keluarga baik-baik nih. Gitu. karena ya apa namanya udah cukup kenal dengan dapur-dapur, dan dapur itu enggak tahu, aku kebayangnya kayak dapur itu kayak memberikan story khusus yang nggak semua orang ceritakan gitu kan sebenarnya kan. Itu sampai segitunya. Ya bisa enggak, tapi seringkali kan kita bisa tahu ya, maksudnya
seberapa besar keluarga itu, seberapa banyak keluarga itu biasa masak misalnya. Itu kita bisa lihat dari seberapa banyak peralatan yang dia punya, seberapa besar peralatan yang dia punya. Terus Ya. kita juga bisa ngelihat kalau misalnya nih, kalau misalnya ya di rumahnya kompornya bersih, terus gasnya nggak ada gitu, berarti nggak pernah masak gitu. Aduh, saya juga nggak tahu, lupa misalnya mau beli gas tuh gitu. Kan krusial banget misalnya gitu. Ya kayak gitu gitulah. Tapi intinya kita bisa lihatlah seberapa orang itu sering masak dan enggak tuh memang kelihatan kan dari dalam. Ya, aku juga setuju sih, apa namanya, ya istilahnya kan tadi sentral banget tuh, bahwa ya nutrisi itu disitulah buat keluarga gitu kan, dan ya concern seorang kepala keluarga bersama pasangannya ini istilahnya menyediakan nutrisi untuk keluarganya gitu kan. Aku juga ya apa namanya, dalam perjalanan terutama udah sampai di umur segini gitu kan, makin apa ya, kayak sadar banget, sensitif juga sih kalau misalnya wah nih kok makanan udah mulai ini ya, apa namanya, terlalu rutin ya, warnanya udah nggak kayak gini ya, apa namanya, udah nggak terlalu ini kan. Jadi itu kan part of apa namanya, kalau aku paling gampangnya emang dari warna, dan ya udahlah paling gampang cobain kita makan apa namanya, sejenis sayur-sayuran, salad-saladan atau gado-gado dan apa namanya, ya sejenisnya gitu kan. Terus habis itu dari warnanya gitu kan, terus apa namanya, Mejiku Hibiniu gitu kan. Terus habis itu makan ya paling nggak gantian lah, ada avesnya nih, burung-burungan, habis itu ikan-ikanan, habis itu ya sapi atau kambing gitu kan. Itu kan juga sebenarnya ya kalau dari aku mungkin satu cara untuk mempermudah gimana supaya nutrisi kita beragam gitu kan ya. Ya, aku sangat-sangat ini sih, apa namanya, jadi mendapatkan sudut pandang baru lah ngobrol sama Kang Seto gitu. Nah tadi kita kan lagi ngobrolin ini ya, apa, mulai masuk ke ranah kuliah gitu kan, belajar antropologi ekologi gitu kan. Yang aku pikir awalnya, wah Kang Seto belajar ini nih, bercocok tanam nih gitu kan. Tapi ternyata apa namanya, ya namanya juga ini ya, keseharian kita di masa kecil yang benar-benar kuat sih kalau menurut aku. Pengalaman tadi tuh benar-benar kuat, dan akhirnya mau nggak mau memanggil Kang Seto lagi tuh untuk ke dapur gitu kan. Iya betul sih. Jadi ya mungkin nyamannya di situ kali ya. Ya udah coba sih jadi fotografer keliling gitu kan. Pernah. buat ya dulu lulus kuliah tuh aku jadi fotografer buat majalah traveling gitu. Ya, Karena emang jalan-jalan kan gitu. Terus habis itu apalagi ya, jadi punya provider outbound training gitu, jalan-jalan juga. Jadi emang hidupannya memang ke arah jalan-jalan aja gitu. Barulah kemudian buka restoran lulus kuliah tuh. Buka restoran di 2011, sambil kemudian saya ambil S2 antropologi. Jadi saya cari duit buat bayar kuliah lah, kira-kira kayak gitu. Sayangnya di 2016 tuh tutup tuh. Saya punya 3 outlet restoran. Padahal udah 5 tahun. Udah. Ya biasalah kehidupan. Gitu. Nah, terus 3 outlet yang besar, yang kecil-kecil ada banyak. Karena ya itu, jadi tiap punya duit saya buka baru, punya duit buka baru. Bleeding bersamaan gitu kan. Mending kayak Rasa Nusantara. Satu gitu kan. Tapi padat gitu. Ya karena aku ngikutin dari dulu ya, dari awal ya gitu. Maksudnya melihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun gitu. Kalau dulu aku punya satu surplus, wah lucu nih sebelahnya, bikin lagi sesuatu yang baru. Sebelahnya banget. Ya, maksudnya isu sebelah misalnya nih lagi punya restoran, terus tiba-tiba
wah barbershop lagi ngetren, bikin barbershop. I see. Bisnis fashion oke juga, bikin. Itu kan semua hal yang baru ya. Betul-betul. Terus Eksplorasinya. ya Itu part of jalan-jalan adventure-nya. adventure-nya bakar duit. Jadi makanan tuh elemen persekian dari elemen yang lain untuk menentukan makanan itu enak apa enggak. Kira-kira kayak gitu.